Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama melihat dari progres capaian pengerjaan di kesempatan sore hari ini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu saya doakan. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan kali ini kita akan mengawali video kita dari jalur provinsi yang berada di depan sirkuit Mandalika. Seperti yang kita perhatikan di sini, untuk penghamparan atau lapisan dasar seperti lapisan geotekstil sudah dilakukan peletakan di jalur provinsi yang akan dibangun sepanjang 5,3 km yang lebarnya 30 meter ya, dengan 2 jalur 4 lajur tentunya. Ya, saat ini untuk capaian pengerjaannya sangat cepat sekali, kita bisa perhatikan bersama-sama di video udara kita. Nah, di sini ya, dari sepanjang pintu sisi timur menuju ke pintu sisi barat, semuanya sudah dihamparkan atau lapisan geotekstil yang bentuk terpal ini, kalau kita bilang seperti itu ya, sudah dihamparkan, tinggal lanjutan untuk penghamparan lapisan agregat. Setelah itu dihamparkan untuk lapisan subbase dan pengaspalan seperti itu ya. Kita akan terus memantau dan terus akan melihat untuk persiapan sirkuit Mandalika jelang ajang balapan MotoGP yang sebentar lagi kita akan adakan bersama-sama tentunya. Ya, untuk ajang balapan sepeda motor paling bergengsi di dunia MotoGP 2022 dijadwalkan digelar pada bulan Maret di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Sebelum itu, untuk para pembalap bakal melakukan tes resmi, yaitu tes pramusim pada tanggal 11 sampai 13 Februari di sirkuit Mandalika tentunya. Ya, Direktur Utama ITDC Abdul Bar M Mansur mengatakan kini pihaknya terus mematangkan persiapan baik event maupun infrastruktur ya. Khusus infrastruktur, adanya genangan air di saat hujan turun pada gelaran WSBK, namun saat ini tentunya difokuskan untuk pembenahan supaya semuanya terlihat lebih siap. Ya, Abdul Bar M Mansur ya pun memastikan saat gelaran MotoGP nanti hal itu tak akan lagi terjadi. Makanya saat ini untuk pengerjaan lanjutan di sistem drainase yang kita lihat masih terus dilakukan pengerjaan, difokuskan supaya semuanya terlihat lebih siap, lebih mantap nantinya untuk pagelaran MotoGP tersebut. Ya, di sini kita berada di depan gardu PLN. Seperti yang kita perhatikan di belakang ini merupakan jalur-jalur yang akan dilalui nanti oleh para kru pembalap ya, jalur logistik menuju ke belakang pedok. Dan saat ini bisa kita lihat bersama-sama untuk pengerjaan di sistem drainase maupun pengerjaan lanjutan di bagian kabel nantinya akan disalurkan ke semua titik yang ada di sini untuk kelistrikan tersebut. Ya, di kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat perlintasan buat kalian semua, baik dari capaian pengerjaan untuk tribun VIP Village yang berada di sisi kiri trek lurus maupun untuk pondasi tribun yang saat ini masih terus berbenah, terus dilakukan pengecoran supaya bisa tuntas dan bisa terselesaikan supaya kita bisa menyelenggarakan ajang balapan MotoGP di Maret tersebut. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi dan situasi di kesempatan sore hari ini. Seperti yang kita ketahui, Abdul Bar M Mansur juga mengatakan dalam persiapan MotoGP ini pemerintah juga banyak membantu. Dengan begitu, ia meyakini gelaran MotoGP untuk pertama kalinya di Indonesia nanti akan lebih baik dari gelaran WSBK yang sudah kita adakan di November 2021 di sirkuit Mandalika lalu. Pemerintah sangat mendukung kami ya. Jadi saat ini tim Menteri PUPR sedang membangun jalan, kemudian sedang melakukan penghijauan, dan kementerian lain yang bangun homestay, ujar Abdul Bar M Mansur. Jadi sejak WSBK ini saling support sehingga ketika MotoGP nanti insya Allah kami akan lebih siap, dan jadi catatan akan kami perbaiki semua, pungkasnya. Guna memberikan kesempatan bagi para pecinta MotoGP di tanah air ya, kita bisa menyaksikan langsung ITDC menyediakan tiket, bahkan hingga harga termurah pun sudah disiapkan, yaitu tiket yang seharga 15 juta sudah habis terjual. Itu premier kelas. Kalau yang seharga 10 juta itu kami sediakan 2.000 tiket. Terus kelas menengah harga 2 juta untuk 3 hari.
juga masih banyak ya. Ada juga harga paling murah tentunya dengan harga 100 ribuan, ujar Abdul Bar El Mansur. Selain itu juga ya, untuk kalian semua bisa membeli secara online tiket MotoGP Mandalika 2022, bisa juga didapatkan secara offline. Segera di gerai Indomaret dan Alfamart. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi yang bisa kita pantau bersama-sama untuk capaian pengerjaan di Tribun VIP Village atau Deluxe Class yang berada di sini. Terlihat di sore hari ini para pekerja masih terus ramai untuk melanjutkan aktivitas pengerjaan. Seperti yang kita ketahui, untuk lantai kedua sudah dilakukan pengecoran, guys. Ya, begitu juga untuk lantai ketiga. Saat ini bisa kita perhatikan bersama-sama, pengerjaan terus berlanjut. Jadi kalau kita perhatikan ya, nantinya modelnya untuk tribun ini sangat cantik sekali kalau kita lihat bersama-sama. Dan saat ini pemasangan masih terus dikerjakan. Nah, ini yang harga 10 jutaan selama 3 hari. Apakah kalian sudah membelinya? Tentu sekali ya. Nanti di sini sudah disediakan kopi, teh, dan semacamnya ya. Tentunya office-nya sudah disiapkan untuk melayani dari para tamu undangan atau para penonton yang membeli tiket di VIP Deluxe tersebut. Dan hasil pengerjaan sampai sore hari ini bisa kita lihat di depan ini, pemasangan tiang sudah cukup panjang. Nah, ini dia ya. Sebentar lagi kalau kita lihat bersama-sama, satu blok lagi akan dibangun di sana. Nah, ini kalau kita lihat satu blok, dua blok sudah terlihat di sini untuk aktivitas pemasangan tiang-tiangnya sudah terlihat jelas, sudah berdiri semuanya. Maka sebentar lagi ya, karena waktu juga sangat mepet, jadi para pekerja terus lembur siang malam untuk menyelesaikan dari pengerjaan di tribun VVIP terutama, maupun pengerjaan di pondasi dasar untuk tribun yang berada di sisi sebelah kanan. Dan pengerjaan lanjutan juga masih terus berlangsung di beberapa titik. Kita akan sama-sama pantau untuk sore hari ini. Dan terlihat para pekerja di sini ya masih melanjutkan aktivitas mereka. Perakitan besi di depan ini maupun pengecoran terus dilakukan, maupun pemasangan tiang-tiang dilakukan di kesempatan sore hari ini bisa kita lihat. Jadi cukup cepat ya, para pekerja terus lanjut untuk aktivitas mereka. Walaupun cuaca pada sore hari ini kita pantau sudah hujan tadi, bahkan ini masih gerimis-gerimis ya, tapi kita terus memantau untuk melihat dari progres pengerjaan yang sudah dilakukan. Nah, ini satu tiangnya atau kerangka atasnya sudah mulai terpasang seperti desain yang pernah kita bagikan ya. Modelnya ya mirip seperti itu, jadi luar biasa memang. Nah, ini untuk lantai kedua sudah dicor, maupun lantai ketiga sudah dipersiapkan untuk lanjutan menuju ke bagian depan sana. Ya, kita doakan saja supaya para pekerja di sana sehat selalu dan bisa menyelesaikan dan menuntaskan untuk aktivitas pengerjaan yang saat ini mereka kerjakan. Dan di sini kita kembali ke trek lintasan seperti yang kita perhatikan ya, untuk sisi sebelah kanan pedok area semuanya sudah diinstal tentunya untuk garasi para pembalap dan sebagainya. Dan di sini kita lanjut untuk melihat situasi yang berada di grandstand A atau premium grandstand yang berada di samping sebelah kanan trek lurus menuju ke tunnel pertama. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama, untuk pengerjaan di sore hari ini masih terus dilanjutkan, yaitu pemasangan kerangka besi di pondasi dasar. Setelah itu dilanjutkan untuk pengecoran maupun pengecoran di bagian jalur. Nantinya para penonton bisa melewati belakang ini menuju ke bagian A, B, dan sebagainya. Nanti ada tulisan di sini untuk bagian-bagian tempat kita menonton bersama-sama seperti di WSBK kemarin. Ya, di sini untuk pengerjaan lanjutan di sistem drainase maupun teman-teman kita ini, wah, sehat selalu buat mereka ya. Kita turun ke bawah karena dia menghello kita di sana, luar biasa. Jadi sehat selalu buat mereka yang selalu lembur untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada di sini. Ya, jadi dia bercanda sedikit. Oke, kita terbang ya. Selamat bertugas buat mereka di sana untuk melanjutkan aktivitas pengerjaan di pondasi atas untuk tribun premium grandstand yang berada di sisi sebelah kanan menuju ke tunnel pertama. Ya, seperti inilah kondisinya, sudah dilanjutkan pengecoran sejauh ini menuju ke tunnel maupun pengerjaan di bagian depan sana masih terus dilanjutkan juga. Pemasangan kerangka maupun pembetonan akan segera dilakukan. Dan di bagian dalam ini atau tunnel seperti yang kita lihat bersama-sama, nah ini merupakan tunnel nantinya yang akan tersambung dari jalur provinsi menuju ke bagian zona tengah lintasan. Ya, seperti yang kita lihat di sini, untuk tunnel semuanya aman terkendali ya, tidak ada genangan air yang mengganggu tentunya, karena untuk sistemnya sudah dilakukan perbaikan lebih lanjut.
Dan di sini di bagian tikungan pertama atau sisi sebelah kanan seperti yang kita perhatikan untuk para pekerja juga masih terus aktif di sore hari ini untuk melanjutkan aktivitas pengerjaan seperti yang kita lihat, pemasangan kerangka juga ya. Nah ini dia, jadi pengelasan dilakukan di sana sebelum dilanjutkan untuk pengecoran secara menyeluruh menuju ke tikungan pertama yang ada di sini. Ya, di kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama melihat juga di bagian depan sana untuk pengerjaan di Tribun 360 atau Bukit 360 maksud kita ya, di observation deck maupun pengerjaan lanjutan di bagian sisi timur yang masih terus dilanjutkan sampai saat ini. Ya, terlihat dari bekas-bekas hujan yang sudah turun tadi tidak deras ya, lumayan tapi gerimis-gerimis. Saat ini juga masih terlihat di kamera udara kita, mungkin bisa diperhatikan. Ini rasanya masih ya hujan tapi kita terus jos untuk melihat kondisi dan situasi terkini yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi yang ada di bagian trek lintasan, tidak ada genangan, bisa dilihat bersama-sama. Jadi untuk fungsi di sistem drainase untuk reciproc high cap maupun pastor pack super 100 yang berada di sisi kiri dan kanan trek lintasan semuanya aman ya. Walaupun ketika hujan deras cepat sekali menyerap atau mengalir untuk saluran sistem drainase yang berada di sisi trek lintasan. Dan di sini kita bisa perhatikan untuk pengerjaan lanjutan di sisi timur. Nah, seperti yang kita lihat bersama-sama untuk pengoneksian sistem drainase terlebih dahulu, dilanjutkan untuk pemasangan sisi sebelah kiri dan kanan untuk jalur yang terhubung menuju ke jalur bundaran Sunggung yang ada di timur sana. Nah, seperti inilah kondisinya di sirkuit Mandalika. Di bagian sebelah kanannya untuk area tribun sudah mulai dilakukan pemerataan. Nantinya di tikungan ke-6 menuju ke-7 sampai ke tunnel nantinya akan ada di sini, di titiknya belum kita lihat ya. Kayaknya di sisi sebelah tikungan ke-6 ini. Nah, menuju ke-7 nanti akan ada tribun yang akan dipasang di sini juga seperti yang kita lihat bersama-sama. Ya, untuk tribun tidak semuanya diimport teman-teman ya. Jadi semuanya akan dipakai juga untuk tribun yang sudah disiapkan. Kita sama-sama pantau saja untuk posisi di manakah nantinya untuk tribun yang akan dipasang jenis import tersebut. Kalau kita perhatikan di pondasi-pondasi yang agak berbeda bentuknya, mungkin di sanalah penempatan untuk tribun-tribun import dari Prancis, Jepang tersebut. Dan seperti inilah kondisinya di bagian zona tengah seperti yang kita lihat bersama-sama. Untuk bagian tengah ini sudah dilakukan pemerataan, pemadatan. Ya, pohon kelapa separuhnya ditebang tentunya ya untuk persiapan lanjutan untuk penataan di bagian tengah tersebut. Ya, tidak dibiarkan, separuhnya dibiarkan saja dulu terlebih dahulu untuk berteduh para pekerja yang masih melanjutkan aktivitas mereka. Nah, di bagian tengah tersebut nanti akan ada dibangun untuk villa, resort, hotel yang akan dibangun secara bertahap untuk kelancaran dari infrastruktur penunjang sirkuit Mandalika ini. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat di Bukit 360 seperti yang kita lihat bersama-sama untuk kemajuannya sudah cukup signifikan ini, di mana aktivitas penggalian fondasi dasar maupun pembuatan untuk kerangka-kerangka besi yang akan dicor terus semakin mantap saja. Ya, di sini para pekerja masih terus aktif. Karena ini kita ambil video jam 5 tadi, jadi para pekerja masih lembur. Siap lembur masuk kita melanjutkan aktivitas pengecoran, penggalian yang akan dilakukan di sini untuk pembuatan di observation deck atau penempatan untuk para tamu negara, pejabat negara dan sultan ya, untuk para sultan nantinya. Seperti yang kita lihat di sini, alat-alat berat masih terus melakukan penggalian untuk pembentukan pondasi dasar di bagian sisi sebelah barat maupun di bagian timur sudah mulai dikerjakan secara menyeluruh untuk area bukit yang ada di sini. Ya, di bagian sisi timur nanti akan menghadap ke tikungan ke-6, 7, 8 sampai ke 9. Dan di depan ini nanti akan dibangun menuju view-nya sangat indah sekali masuk kita melihat tikungan 10, Pantai Serenting, Pantai Tanjungan dan lain-lain. Ya, seperti inilah keindahan di Bukit 360 seperti yang kita lihat bersama-sama. Persiapan lanjutan untuk infrastruktur yang dilakukan di sana masih terus dikerjakan sampai saat ini.
Kita berharap saja dan terus akan bersama-sama memantau buat kalian semua untuk memberikan informasi-informasi terbaru terkait dari pengerjaan pembangunan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Oke, di sini kita sudah berada di tikungan ke-12 menuju ke-13 dan kita akan lihat juga untuk pengerjaan di sore hari ini di area tribun sisi dalam yang berada di tikungan ke-13 menuju ke-14 sampai 15 dan tersambung menuju ke trek lurus sana. Ya, pengerjaan di sini penghamparan sudah dilakukan. Kemarin kita lihat untuk material agregat sudah ditumpukkan di depan pondasi tersebut dan sekarang sudah dihamparkan oleh alat berat yang ada di sini seperti alat grader dan lain-lain. Ya, seperti inilah kondisinya di sore hari ini. Sudah mulai terlihat aktivitas pengerjaan di seluruh sektor untuk tribun supaya semuanya bisa terselesaikan di bulan Maret mendatang. Oke, jadi seperti inilah kondisinya di Pertamina Mandalika International Street Circuit di sore hari ini. Kita sudah bersama-sama melihat dari progres pengerjaan di sisi kanan maupun tribun VIP Village sudah semakin menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, maupun pengerjaan di grandstand sebelah luar ini. Nah, sudah mulai dihamparkan untuk pondasi dasarnya atau penempatan untuk pondasi dasarnya. Seperti yang kita lihat di sini di Westgate atau tikungan ke-16 menuju ke-17 sudah dilanjutkan untuk pengecoran di bagian pondasi maupun persiapan untuk lanjutan pengecoran untuk tiang-tiang atau pondasi yang sudah dibentuk seperti sama mirip modelnya ya di trek lurus sisi sebelah kanan tersebut. Ya, jadi kita akan terus bersama-sama untuk memberikan informasi buat kalian semua terkait dari aktivitas pengerjaan di sirkuit kebanggaan kita bersama. Pengerjaan saat ini masih terus berfokus, yaitu terutama di tribun ya, karena waktu kalau kita perhatikan kurang lebih dari 2 bulan untuk melaksanakan dari ajang balapan MotoGP yang sudah kita nantikan, maupun pengerjaan untuk infrastruktur jalan seperti di jalur provinsi yang ada di depan sirkuit ini. Saat ini sudah terus dilanjutkan untuk pengerjaan sampai malam, bahkan lembur untuk mengerjakan di segala sektor yang ada, tidak hanya di jalur provinsi maupun di jalur drainase yang ada di sisi zona sirkuit Mandalika, terus berbenah terus dikerjakan supaya semuanya bisa tuntas untuk kelancaran dari pagelaran event balapan MotoGP yang sudah kita nantikan. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini ya, dimana kita sudah melihat bersama-sama untuk aktivitas capaian pengerjaan, dan besok kita akan bersama-sama untuk menyaksikan atau melihat progres lanjutan pengerjaan yang terus akan dikerjakan. Untuk itu, apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas, mungkin bisa dikomentari nanti, bisa berkomentar di bawah ya, di kolom komentar, dan kita bisa berdiskusi bersama-sama. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu juga channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Untuk itu, saya akhiri saja ya. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.